Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di dalam renungan singkat Jemaat Yesodipuro. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh tidur, beristirahat, dan kami boleh bangun pagi dalam keadaan baik, masih dalam perlindungan Tuhan. Bila mana saat ini, sebelum kami akan melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami akan sedikit mendengarkan akan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, karena kami mohon dan berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah di Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan singkat pada pagi hari ini, saya beri judul, Apakah Allah sudah tidak peduli lagi? Pernahkah saudara berpikir, waktu kita datang ke gereja, pergi ke gereja, kita melihat sekitar. Orang yang dulu aktif di gereja, sekarang kok enggak aktif lagi ya? Yang dulunya naik mimbar, bawakan renungan, bawakan pujian, bahkan khotbah, dan yang dulu sering melawat mengingatkan untuk ke gereja, sekarang kok jarang muncul lagi dan tidak kelihatan lagi. Dan kita berpikir, di mana dia sekarang? Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, kita tahu cerita ini dan kita bahkan sering membaca cerita dengan judul Anak yang hilang. Dalam kisah ini si bungsu meminta warisan, meninggalkan rumah, pergi jauh, hidup dalam dosa, dan jatuh miskin. Yang jadi pertanyaannya, dan penasaran, biasanya anak bungsu anak yang paling disayang orang tuanya. Kenapa Bapak tidak mengejar si bungsu? Padahal Bapak tahu anaknya sedang kacau, hidupnya dalam dosa, jatuh miskin dan sekarang kelaparan. Tapi sang bapa tetap tidak mengejar dan hanya menunggu. Kenapa hanya menunggu? Apakah dia sudah tidak peduli? Bukan, justru bapa sedang mengajar sesuatu yang besar. Dia tahu ada orang yang butuh waktu dan proses untuk menyadari kesalahan dan dosanya. Kadang manusia harus mengalami dulu akibat hasil dari keputusannya sendiri. Harus sampai ke titik terendah supaya mereka sadar ada yang salah. Dan benar, akhirnya si bungsu sadar, apalagi ketika dia merasakan konsekuensi dari pilihannya. Kesadaran itu membuat dia memutuskan untuk pulang dan akhirnya mau meminta maaf. Pernah anak saya, Fanya, ketika melakukan kesalahan, lalu saya diamkan. Ketika dia mengajak bicara, saya pun juga hanya diam dan tidak mau menjawab. Dan Fanya bertanya kepada Memi atau istri saya, lalu istri saya bilang, kamu bikin salah apa? Dan Fanya berpikir, dan setelah sadar atau menyadari, lalu Fanya pun meminta maaf. Pernah juga karena saking takutnya saya diamkan, hanya menulis permintaan maafnya dan ditaruh dekat di tempat tidur saya. Kembali dalam cerita anak yang hilang. Ketika anak sudah memutuskan untuk kembali dan sampai di rumah, ada hal yang luar biasa yang diterimanya. Bapa berlari menjemputnya, memeluk erat-erat, memberi dia pakaian dan cincin yang terbaik. Enggak ada kemarahan dan penghakiman, justru mendapat kasih tanpa syarat dari bapaknya. Sama seperti Bapa dalam perumpamaan, dia tidak memaksa kita untuk balik pulang ke rumah. Dia selalu kasih kita kehendak bebas buat memilih jalan sendiri. Akan tetapi pasti ada konsekuensi dari pilihan kita dan membuat kita sadar akan kesalahan sendiri. Dan saat kita pulang, dia tidak marah, ada pengampunan dan disambutnya dan kasih yang besar.
Dari kisah ini kita bisa belajar sesuatu yang penting. Kita tidak bisa memaksa orang berubah atau membuat orang sadar kalau mereka salah. Tugas kita hanya mengingatkan bahwa kita ada buat mereka. Menjadi tempat yang aman untuk bercerita, saling menguatkan, berproses dalam pertobatan tanpa ada penghakiman. Dan yang terpenting, kita bawa dalam doa dengan sabar dan kita akan melihat Tuhan berkarya dalam hidupnya untuk mau kembali dan bertobat. Sebagai ayatnya saya ambil dalam Yeremia 8 ayat 4. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.